Lo pernah denger ini gak sih teori tentang penyakit skizo? Iya, gue pernah denger tuh beberapa. Kalau teori yang pernah lu denger tuh apa? Nah, kalau yang pernah gue denger tuh si skizo ini tuh katanya bukan penyakit mental alami. Jadi katanya nih si skizo itu tuh eksperimen rahasianya pemerintah. Terutama nih ada yang namanya Project MK Ultra dari CIA. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi katanya tuh dulu di eranya Perang Dingin, itu tuh dulu dipakai buat mereka kayak spionase, uji otak, sama interogasi. Nah, metode yang mereka pakai ini tuh mulai dari kayak LSD, hipnotis, bahkan sampai penyiksaan secara psikologis. Udah kayak film aja ya. Nah, terus sekarang orang ada nih yang percaya kalau orang yang menderita skizo itu tuh ya mereka hasil dari eksperimennya itu. Jadi semua halusinasi, terus juga kayak suara-suara aneh yang mereka denger itu, ya itu tuh efek dari teknik manipulasi kesadaran yang pernah dipakai ke mereka. Jadi bukan karena sakit jiwa gitu. Teorinya bilang gitu, tapi karena eksperimennya ini dirahasiain, mereka nih dibilang sakit mental buat nutupin jejak. Kalau gue nih pernah denger soal kalau orang skizo itu bisa ngelihat sama apa yang orang nggak bisa lihat. Maksud lu indigo? Tapi ini bukan masalah gaib doang, bisa dimensi lain, alien, bahkan rahasia-rahasia dunia yang sengaja disembunyiin dari kita. Loh, kok bisa sampai kayak gitu sih? Jadi katanya mereka percaya kalau suara-suara atau halusinasi yang ada di dalam penderita skizo itu bukan delusi, tapi realita. Cuma nggak bisa diakses aja sama kita yang normal. Jadi kayak punya mata ketiga gitu? Bisa dibilang gitu Ki, mereka dianggap punya semacam frekuensi. Bukannya sakit, tapi malah mereka tuh terlalu peka sama realita yang lain. Loh, jadi yang kita pikir mereka nggak waras nih, mereka justru yang paling waras dong? Orang dengan skizofrenia itu sebenarnya lagi ngasih tahu kita akan sesuatu. Cuma kita nggak ngerti aja bahasa mereka. Jadi sebenarnya tuh suara-suara yang mereka dengar bukan halusinasi, melainkan kayak kode dari realita yang lain gitu ya. Bisa jadi itu informasi dari entitas yang lain Ki, di semesta yang lain. Atau mungkin emang dunia ini tuh punya lapisan-lapisan realita yang cuma bisa dilihat kalau lo terbuka. Tapi kalau benar gitu, berarti selama ini kita nge-labelin mereka yang sakit, itu malah kayak menutup mata sama kebenaran. Makanya teori ini tuh banyak banget dipercaya sama ahli spiritual ataupun New Age. Mereka nganggap penderita skizofrenia itu orang-orang pilihannya dikasih akses ke realita yang disensor dari kita. Ada juga nih katanya Big Pharma tuh sengaja nyiptain obat skizo buat ngontrol manusia. Lagi-lagi kenapa sih orang-orang tuh pengen banget ngontrol manusia? Teorinya nih bilang kalau orang-orang yang pola pikirnya kritis atau cara mereka berpikir tuh nggak bisa dikontrol, itu tuh malah dikasih label skizofrenia. Terus akhirnya mereka nih dikasih obat yang tenang biar nggak ganggu sistem. Wah gila sih. Jadi itu obat bukan buat nyembuhin ya, tapi biar mereka tuh nggak bisa bebas berpikir. Ini tuh kayak versi kimianya buat ngebungkam orang. Jadi itu ya bukan sakit, tapi ya karena mereka ini terlalu bebas buat berpikir. Tapi ini sama kayak teori yang pernah gue tahu juga Ki. Bedanya teori ini tuh bukan dikontrol lewat obat, tapi pemerintah atau lembaga tertentu yang memanipulasi diagnosisnya. Jadi kalau ada orang yang vokal, kritis, ataupun ngelawan sistem, itu akan langsung dicap sebagai skizofrenia. Dan ya tujuan mereka tuh buat ngebungkam aktivis Ki. Mereka langsung dimasukin ke rumah sakit jiwa. Bukan cuma dikurung, tapi reputasi mereka tuh perlahan dihancurkan secara medis. Jadi orang tuh gak bakal mikirin apa yang mereka omongin karena dianggap gak waras. Gokil ya, itu bener-bener dimanipulasi. Nah, tapi di satu sisi juga ada teori yang lain nih Ada yang bilang malah kalau skizofrenia itu tuh nggak ada. Jadi ini tuh cuma pandangan dari gerakan anti psikiatri gitu loh. Contohnya ini tuh datang dari Thomas Szasz. Kata dia nih kalau skizo itu tuh cuma label sosial aja. Ya intinya buat nyingkirin orang yang nggak sesuai sama normal lah. Jadi ya intinya di sini tuh kalau lo kayak punya cara pandang yang berbeda atau cara hidup lo yang kayak nggak sesuai sama mayoritas, itu tuh langsung di-labelin skizo biar lo tuh bisa dikontrol. Bahkan sampai orang beda dikit aja langsung digituin ya. Terus lo pernah dengar teori voice to school gak Ki? Apaan tuh? Jadi di dalam teori ini tuh ada yang bilang kalau suara-suara yang dialami oleh penderita skizofrenia itu sebenarnya bukan halusinasi, tapi emang dikirim langsung ke otaknya pakai teknologi militer rahasia. Maksudnya suara dikirim ke otak tuh kayak gimana? Katanya pemerintah atau lembaga rahasia itu punya alat yang bisa mantulin suara langsung ke kepala orang tanpa alat bantu apapun. Teorinya bilang suara-suara itu tuh sebenarnya eksperimen buat kontrol pikiran atau pengintaian. Yang dengerin suara tuh bukan delusi, tapi korban teknologi gelap. Kacau sih itu. Bahkan ada yang bilang juga nih kalau si skizofrenia itu tuh justru disebabin dari gelombang kayak 5G. Maksudnya sinyal internet bikin orang halu? Nah katanya gelombang 5G, microwave, sampai frekuensi rendah itu tuh bisa ngacauin saraf otak. Jadi kayak semacam kena radiasi gitu ya? Iya, mereka percaya paparan sinyal itu tuh bikin lo paranoid, delusi, bahkan sampai kehilangan realitas. Dan yang paling ekstrim, orang-orang tuh nganggep kalau tower 5G itu senjata biologis yang tersembunyi. Jadi kita tiap buka wifi tuh seakan-akan kayak buka gerbang gangguan jiwa. Bisa jadi, makanya tuh ada yang parno banget sama tower 5G. Bukan takut radiasi doang,
tapi mereka tuh takut tiba-tiba jadi skizo. Tapi kayaknya kalau misalkan emang teori bener ya, kita semua pasti udah dengar suara-suara aneh. Nah itu dia, yang namanya teori konspirasi, makin gak masuk akal, makin banyak yang percaya. Ada lagi nih Ki, teori yang menurutku paling gila. Katanya psikiater tuh sengaja ngasih diagnosis skizo cuma buat dapetin cuan. Jadi katanya psikiater tuh asal nge-labelin orang skizofrenia biar bisa cepet-cepet kasih resep obat. Terus, Nah jadi pasiennya bakal balik lagi kan, beli obat, kontrol tiap bulan. Nah dari situ katanya rumah sakit dan dokter dapat untung gede. berarti sengaja dimanfaatin ya biar dapet duit. Jadi teori ini nganggap diagnosis itu bukan karena evaluasi medis yang objektif, tapi murni strategi bisnis. Gila juga ya, orang sakit malah dijadiin ladang duit. Makanya Ki, teori ini tuh bikin banyak orang yang skeptis sama psikiater. Habis ini jangan-jangan gue dikira skizo gara-gara kebanyakan mikir. Kalau lu mah udah jelas-jelas stres Ki.